Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama sentimeter, yang kedua gunting, yang ketiga jarum pentul, yang keempat mesin jahit, yang kelima benang, bahan yang digunakan adalah kain belacu. Kesehatan dan keselamatan kerja, yang pertama menggunakan baju praktek, yang kedua memakai masker, dan yang ketiga berpakaian rapi. Langkah kerja yang akan dilakukan, yang pertama membuat saku pasfoil, yang kedua membuat saku klep, dan yang ketiga membuat saku dalam. Yang pertama membuat saku pasfoil. Selanjutnya sediakan pelapis ukuran 14 x 30 cm. 14 dikali 30 cm. Ini dia untuk ukuran pelapisnya. Kemudian ambil kain dengan ukuran 6 x 12 cm dengan jalur serong dan ukuran 4 x 12 cm dengan jalur serong. Nah, langkah selanjutnya yaitu memberi tanda pada lubang kantong. Di sini ukuran yang saya gunakan 12 cm dan jangan lupa membuat tanda untuk lubang kantongnya itu sebesar 1 cm dan jangan lupa buat garis tengah dan tanda persegi pada sisinya supaya nanti hasilnya lebih cantik dan rapi. Letakkan kumai serong yang lebarnya 6 cm di bawah mulut kantong dengan kampuh setengah cm. Setiklah sepanjang mulut kantong. Dan ini adalah hasil dari stikan tadi, dan langkah selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama pada kain kumai serong yang lebarnya 4 cm. Hanya saja bedanya dibuat di bagian atas sama seperti bagian bawah yang kita buat ini. Dan ini adalah hasil stikan bagian bawah kumai serong dan bagian atasnya. Nah, tahap selanjutnya yaitu kita gunting bagian tengah dari mulut kantong yang sudah kita tandai tadi. Seperti ini. Jangan lupa pada bagian ujungnya dibuat sesuai dengan pola yang kita buat tadi. Pada bagian ujungnya dibuat bersudut. Kemudian kumai serong dibalik dan hasilnya seperti ini sesudah dibalik ya. Dan tahap selanjutnya, stiklah segitiga pada ujung mulut kantong bersama dengan rompok. Segitiga yang dimaksud yaitu segitiga yang telah kita gunting tadi. Selanjutnya yaitu kita akan menjahit bagian dalam kantong yang akan kita sambung dengan bagian rompok.
Ini adalah bagian rompok dan ini adalah bagian dalam kantong. Bagian atasnya sama juga. Kemudian kita sambung pada bagian sisinya. Dan ini adalah hasil dari pembuatan saku paspoil setelah furing dalamnya disatukan. Dan ini bagian belakangnya. Yang kedua adalah saku klep. Langkah kerja saku klep ini sama dengan saku paspoil, yang membedakannya hanyalah tutup pada bagian saku atau klep, dan ini adalah contoh dari saku klep. Pola yang digunakan untuk membuat saku klep. Selanjutnya aplikasikan pola pada kain starflex. Kemudian gosok starflex sampai menyatu dengan kain utama. Jahitlah pada bagian sisi dan bawah klep. Setelah dijahit, kemudian tipiskan jahitan klep supaya hasilnya lebih rapi. Kemudian baliklah klep yang sudah ditipiskan ke bagian baik kain. Kemudian jahit klep pada bagian kantong yang sudah dibuat paspoilnya. Dan ini adalah hasil pembuatan saku klep. Selanjutnya kita masuk pada langkah kerja yang ketiga, yaitu pembuatan saku dalam rok. Dan ini adalah contoh saku dalam rok yang akan kita buat. Langkah yang pertama, siapkan pola rok. Kedua, lapisan dalam bagian saku rok. Ketiga, pola lapisan bagian saku belakang. Yang keempat, pola depun saku rok bagian depan. Jahitlah depun dengan pola rok depan.
Setelah selesai dijahit, kemudian baliklah depun ke bagian buruk rok. Setelah itu, sambungkan lagi depun dengan bagian dalam saku rok. Satukan bagian lapisan belakang saku dengan lapisan saku bagian dalam. Selanjutnya, satukan bagian dalam lapisan saku. Kemudian satukan bagian rok depan dan belakang. Selanjutnya, rapikanlah bagian depan saku dan pada bagian atas berilah jahitan jelujur supaya lebih rapi. Ini hasil pembuatan saku dalam rok. Sekian tutorial pembuatan saku pasfoil, saku klep, dan saku kantong dalam dari saya.